Teman-teman, kita coba buat lihat gimana sih perjalanan Bitcoin sementara ini dan apakah potensial dia bakalan turun dalam atau seperti apa. Nah, kita berfokus sama roadmap-nya Bitcoin dari Wave B menuju Wave C. Ya, saya rasa ini akan menjadi waktu yang sangat menarik lah buat kedepannya. Sementara ini kita sudah menyelesaikan Wave 1 di sini. Wave 1, Wave 2 sudah selesai juga. Ya, terus kita expect ini kita on running Wave 3 dan ini mungkin Wave 4 ya, dan sekarang on running Wave 5 sekali lagi gitu. Jadi wave 5 adalah wave terakhir dari impulsive wave dengan ekspektasi setelah wave 5 berakhir, moga-moga Bitcoin bisa kembali bullish ya, kembali mengawali cycle bullishnya. Ya, sebelum kita sangat optimis sama market, karena saya tahu di luaran sana juga banyak orang-orang yang sangat optimis, cycle 4 tahun itu tidak berlaku lagi, alasannya ya, Fourier cycle tidak lagi berlaku, itu alasannya. Yang kedua adalah Bitcoin tidak ada bear market, hanya ada koreksi. Terus yang lain ya pokoknya intinya bullish lah buat Bitcoin. Jadi yang kita sebut sebagai koreksi ini, koreksi besar ini kemungkinan cuma koreksi wajar dan bukan bear market. Oke, itu adalah skenario optimisnya dan saya aminkan itu kalau misalkan terjadi gitu. Tapi tetap sih menurutku penting banget buat kita tetap ya antisipasi ya istilahnya. Tetap kita pikirkan skenario terburuknya gimana sih kalau seandainya hal tersebut tidak terjadi gitu. Nah, di sini aku coba buat menawarkan pandangan alternatif, bukan bermaksud memprediksi ya, tapi sebagai langkah antisipasi saja di saat orang-orang sangat bullish sama Bitcoin gitu. Jadi pertimbangan yang aku coba pikirkan itu makin ke sini kenaikan Bitcoin sudah tidak seimpulsif yang sebelum-sebelumnya. Sekali lagi ini bukan bermaksud untuk bukan bermaksud buat pesimis atau mungkin bukan bermaksud buat memprediksi ya. Tapi gimana kalau seandainya apa yang kita lihat di media semua optimisme itu adalah optimisme kosong ya, seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya guys, ketika banyak orang yang percaya misalkan masih ada extended cycle, ternyata ada koreksi besar ya. Ketika banyak mayoritas yang percaya bahwa semuanya serba bagus ya tentang Bitcoin karena telah menjabat dan sebagainya, ternyata tidak seperti itu teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan skenario yang buruk terjadi? Di sini aku mau coba ngasih sebuah pandangan aja sih sebenarnya ya. Gimana kalau seandainya worst case skenario itu bisa terjadi pada Bitcoin? Dan harapanku sih sebagai langkah antisipasi saja. Entah apakah nanti bakalan benar atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kita coba buat melihat sesuatu lebih objektif terlebih dahulu di tengah tingkat FOMO yang lumayan tinggi terhadap market. Oke, mungkin pembahasan kita lihat dulu dari dari time frame weekly ya. Ini sebuah skenario ya teman-teman, bukan bermaksud memprediksi. Gitu. Biasanya ketika Bitcoin dalam kondisi bullish itu dia bisa mengalami kenaikan di atas 200%. Ini kalian bisa lihat misalkan di 2020 pas dia bottoming itu dia bisa hit 1.500% ya sampai all time high di 2021. Start to level 3.900, Bitcoin sempat meledak harganya sampai di 64.000 dan itu kenaikannya sudah 1.500%. Teman-teman, 15 kali buat Bitcoin doang ya. Dan di cycle kali ini di bull run ini di 2022 ya, dari 2022 sampai di puncaknya kemarin di level 126 kurang lebihnya Bitcoin sudah naik 666% ya, kurang lebih lah teman-teman. Tapi intinya sudah naik 6 kali. Katakanlah area bottomnya Bitcoin nanti di sini lah ya, di 75 atau mungkin di ya kita turunin lagi ya. Ya kira-kira di 68 misalkan. Ya, terus Bitcoin bisa naik all time high sampai dekat-dekat area 300. Artinya gini, makin lama kenaikan Bitcoin itu dari bottom bear market ya, itu semakin cetek guys, semakin pendek. Itu kan berarti menurunkan banyak minat terutama dari para investor ya kan terhadap aset berisiko ini gitu. Jadi dengan pertimbangan tersebut sih saya melihat saya mencoba untuk membuka pikiran juga gimana kalau seandainya pergerakan Bitcoin itu di saat banyak orang yang optimis ternyata kejadiannya tidak seperti itu gitu.